Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doraku. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Air Mayat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Batu Layar adalah sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota Surabaya. Pagi itu udara di kota Surabaya terasa begitu panas. Asap knalpot dan debu jalanan berterbangan. Jalan raya terlihat begitu padat dengan kendaraan bermotor. Di jalanan kampung yang kecil, seorang pria bertubuh gemuk dengan kumis tebal berjalan pelan. Sesekali tangannya mengusap keringat yang mengenang di keningnya. Di tangannya sebuah kantong plastik hitam tergenggam erat. Aroma amis dari dalam kantong tercium tajam di hidung. Tidak berapa lama pria itu tiba di sebuah rumah kontrakan kecil. Ia membuka pintu dan langsung masuk ke dalam rumah. Brak! Suara itu terdengar saat kantong plastik diletakkan di atas lantai keramik dengan kasar. Pak Indra duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding rumah. "Kamu kayak bingung banget, emangnya ada apa, Pak?" Bu Irma, istrinya, wanita itu langsung duduk di samping Pak Indra. Tangannya meraih kantong plastik dan membukanya sedikit. "Gimana gak bingung? Semakin hari harga daging sapi makin naik." Pak Indra menghela nafas dalam, lalu mengembuskannya dengan kasar. "Kalau kayak gini terus bukannya untung, yang ada kita malah tekor banyak. Mana sekarang pembeli lagi sepi lagi." "Kalau itu pinter-pinternya kamu saja lah yang atur. Kan kamu yang ngajak aku hidup di kota dengan percaya diri jualan soto. Kalau sekarang kamu rugi, ya kamu harus cari jalan keluar." Bu Irma menghentikan ucapannya. Tangannya terlipat di dada. "Pak, gimana kalau kamu pakai daging yang sudah hampir rusak? Aku yakin harganya pasti jauh lebih murah daripada daging segar." "Maksudmu aku berbuat curang dengan menggunakan daging busuk untuk bahan soto kita?" jawab Pak Indra sambil menatap wajah istrinya. "Iyo, dengan begitu untung yang kita dapatkan lebih banyak dari biasanya. Gimana, kamu setuju nggak?" "Nggak, aku nggak setuju," seru Pak Indra yang langsung mengalihkan pandangannya. "Apa kamu nggak waras? Kalau kita pakai daging itu, penjual nggak akan mau kasih dagingnya. Belum lagi baunya pasti tercium sama pembeli." Bu Irma melirik ke arah suaminya. Wajahnya terlihat kesal. "Kamu saja yang bodoh. Kalau kamu jujur sama penjual ya pasti nggak dikasih. Kamu kan bisa bilang buat makanan kucing atau anjing gitu. Soal bau kamu gak usah khawatir. Aku bisa atasi itu," lanjut Bu Irma dengan senyum kecil tergambar di wajahnya. "Enggak, apapun alasannya aku nggak mau pakai daging busuk. Biar saja aku rugi, asal semua bahan yang aku gunakan tetap segar dan sehat buat pembeli." Tanpa menunggu jawaban, Pak Indra segera meraih kantong plastik di atas meja dan membawanya ke dapur. Sementara Bu Irma menatap suaminya dengan tatapan kesal. "Udah miskin, masih sok baik. Zaman sekarang kalau nggak pakai cara curang, yang ada malah miskin seumur hidup," gerutu Bu Irma dengan suara pelan. Pak Indra adalah seorang penjual soto daging keliling dengan berbekal gerobak tua yang ia bawa dari kampung halamannya. Pak Indra berjalan dari kampung ke kampung untuk menjajakan soto buatannya. 2 tahun yang lalu Pak Indra memutuskan untuk mengajak Bu Irma, istrinya, merantau ke kota Surabaya dengan harapan bisa mengubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Dengan bermodal uang seadanya dan gerobak soto tua peninggalan almarhum ayah Pak Indra, mereka akhirnya berangkat ke Surabaya. Namun apa yang dipikirkan Pak Indra justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kehidupan ekonomi yang diharapkan bisa jauh lebih baik daripada di desa justru semakin memburuk. Banyaknya saingan pedagang makanan di kota rupanya membuat soto buatan Pak Indra tersisih. Bahkan tidak jarang ia hanya membawa pulang uang yang hanya cukup untuk modal besok pagi. Matahari merangkak semakin naik. Udara di sekitar kota Surabaya terasa begitu panas. Beberapa kendaraan roda 2 sesekali melintas di depan rumah kontrakan Pak Indra.
Di teras rumah, Pak Indra sudah terlihat siap mendorong gerobak tuanya meninggalkan rumah. "Bu," panggil Pak Indra sambil menutup panci berisi kuah soto daging. "Aku berangkat dulu ya." Bu Irma yang sejak tadi berada di dalam rumah langsung keluar. Ia bersandar di kusen pintu, matanya menatap ke arah gerobak tua Pak Indra seperti mengejek. "Iya, hati-hati," ucap Bu Irma. Tubuhnya bersandar di kusen kayu. "Ingat ya, semalam kamu pulang hanya bawa soto yang masih banyak. Jangan sampai hari ini kamu bawa soto lagi pulang." "Aku mau kamu bawa uang. Aku capek hidup miskin terus," lanjut Bu Irma. Wajahnya tenang tanpa ekspresi. "Iyo, kamu juga doain aku biar soto daganganku ini laris." Bu Irma tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah Pak Indra beberapa detik, lalu masuk ke dalam rumah kontrakannya. Brak! Pintu rumah ditutup dengan keras seperti dibanting. Pak Indra hanya menggeleng pelan. Dengan hati-hati Pak Indra langsung mendorong gerobaknya meninggalkan rumah. Suara lonceng kecil yang ada di bawah gerobak terdengar pelan. Aroma kuah gurih dari soto tercium tajam. Pak Indra terus mendorong gerobaknya menyusuri jalanan kampung yang sempit. Suaranya terdengar menggema di antara hiruk-pikuk jalan raya kota Surabaya. "Soto, soto!" teriak Pak Indra. Ia terus berjalan dari kampung ke kampung, berharap soto buatannya hari ini habis terjual. Tidak berapa lama Pak Indra memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan raya, tepatnya di depan sebuah kios yang terlihat tutup. Tangannya mengusap keringat dengan menggunakan handuk kecil yang tergantung. Waktu berlalu beberapa jam, matahari kini sudah berada tepat di atas kepala. Sinar kuning memancar, membawa rasa panas yang membakar kulit. Suasana jalan raya memang terlihat begitu ramai, tapi tidak dengan gerobak soto Pak Indra. Bahkan sampai sore hari, soto buatannya hanya terjual 20 porsi. "Ya Allah, cuma laku 20 porsi." Pak Indra bergumam dalam hati. Matanya menatap sayu ke arah lembaran uang yang ada di tangannya. Kalau segini, cuma bisa buat beli daging sapi 1 kilo. Sementara untuk makan... Pak Indra menghentikan ucapannya. Dia tahu Bu Irma akan marah besar jika dirinya hanya pulang membawa uang sedikit. "Sudahlah, lebih baik aku pulang. Lagian aku juga sudah jalan jauh banget. Masalah Irma, biar nanti coba aku jelaskan pelan-pelan," ucap Pak Indra dengan suara pelan, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Pak Indra paham betul bagaimana sifat Bu Irma, istrinya selama ini. Wanita itu pasti akan marah besar ketika dia tahu Pak Indra pulang hanya membawa sedikit uang. Namun rasa lelah yang begitu terasa membuat Pak Indra memutuskan untuk tetap pulang ke rumah. Tidak berapa lama Pak Indra akhirnya tiba di rumah. Pintu rumah tertutup rapat, seperti tidak berpenghuni. Beberapa orang dengan pakaian serba hitam terus berjalan silih berganti di jalan kampung. Tidak berapa lama Pak Indra akhirnya tiba di rumah. Pintu rumah tertutup rapat, seperti tidak berpenghuni. Beberapa orang dengan pakaian serba hitam terus berjalan silih berganti di jalanan kampung. "Assalamualaikum," ucap Pak Indra sambil memarkirkan gerobaknya di depan rumah kontrakan. "Bu, Ibu, aku pulang." Setelah menunggu beberapa menit, Bu Irma datang bersama dengan 2 orang wanita lain yang tidak lain adalah 2 tetangga kontrakan mereka. Setelah berpamitan, Bu Irma segera berjalan ke arah teras rumah. Bu Irma menajamkan pandangannya, memastikan jika yang dia lihat benar-benar Pak Indra suaminya. "Kok kamu udah pulang, Pak? Emang sotonya udah habis?" Bu Irma bertanya, tangannya membuka kunci pintu rumah dengan cepat. "Habis sih enggak, yang penting udah laku. Hari ini soto masih sepi seperti biasa," Pak Indra menjawab dengan hati-hati. Bu Irma membuka pintu rumah dengan lebar. Ia segera membalikkan badan, sorot matanya tajam ke arah suaminya. "Yang penting laku. Pak, kalau laku dan gak cukup buat biaya hidup sama aja rugi. Kamu gimana sih?" "Bu, aku itu udah keliling-keliling. Malah aku jalan lebih jauh dari biasanya. Tapi ya itu tetap gak ada yang beli." "Bukan gak ada yang beli, tapi kamunya saja yang malas gak mau berusaha. Kalau tahu soto masih ada ya jangan pulang," hardik Bu Irma, tangannya bertolak pinggang. Tanpa menunggu jawaban, Bu Irma langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Sementara Pak Indra melihat ke arah jalan kampung yang ada di depan rumah. Jalanan yang biasa sepi kini terlihat begitu banyak warga yang berlalu lalang. "Bu," panggil Pak Indra yang langsung membuat Bu Irma menghentikan langkahnya. "Itu siapa yang meninggal?"
Pak Yanto, orang yang punya minimarket di depan gang. Bu Irma menjawab dengan ketus, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Kamu lihat tuh Pak, aku yakin istri Pak Yanto hanya akan nangis sebentar. Setelah itu ya hidup bahagia lagi. Lanjut Bu Irma sambil menjatuhkan tubuhnya di lantai keramik. Punggungnya bersandar di dinding rumah. Kok gitu Bu? Memangnya mereka ada masalah? Tanya Pak Indra penasaran. Bukan ada masalah, tapi kamu lihat saja Pak Yanto meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak buat istri dan anaknya. Lah kalau kamu yang meninggal, cuma ninggalin beban saja buat aku. Seru Bu Irma dengan mata menatap ke arah Pak Indra dengan wajah kesal. Pak Indra tidak menjawab, wajahnya menunduk. Sesekali tangannya mengusap wajahnya yang masih dibanjiri keringat. Sementara Bu Irma langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah kamar. Brak! Pintu kamar dibanting dengan keras. Pak Indra langsung tersentak. Tangannya mengusap dada dengan pelan. Di dalam hati kecilnya ia ingin membahagiakan istrinya, membuatnya bangga dengan pernikahan yang mereka jalani. Namun, himpitan ekonomi yang semakin sempit justru membuat rumah tangganya seperti berada di ujung tanduk. Pak Indra berdiri menghela nafas dalam, berusaha menenangkan diri. Wes Indra, gak usah didengarkan omongan istrimu. Lebih baik sekarang kamu bersih-bersih dan pergi ke rumah Pak Yanto. Pak Indra bergumam pelan. Berbicara pada dirinya sendiri, pria itu segera berjalan ke arah kamar mandi yang terletak di ujung kamar. Beberapa menit berlalu, Pak Indra sudah berada di rumah duka. Suasana duka begitu terasa di tempat itu. Aroma kapur barus dan daun pandan tercium menyengat di hidung. Pak Indra duduk di kursi plastik yang ada di barisan paling depan. Irma benar, Pak Yanto memang kaya. Aku juga yakin kalau istri dan anaknya gak akan kekurangan kalau dia meninggal. Pak Indra bergumam dalam hati, matanya memperhatikan sekelilingnya dengan seksama. Ya Allah, kapan aku bisa punya kehidupan seperti ini? Waktu terus berlalu tanpa henti. Matahari sudah bersembunyi di balik bukit. Cahaya kuning kini sudah digantikan dengan cahaya redup bulan. Awan gelap menggantung di langit kota Surabaya. Malam itu setelah menikmati makan malamnya, Pak Indra memutuskan untuk menemui Bu Irma yang ada di ruang tamu. Bu, aku mau ngomong, ucap Pak Indra sambil duduk di samping istrinya. Bu Irma tidak menjawab, ia hanya berdiam pelan. Pandangannya tertuju pada televisi tua yang masih menyala. Besok aku mau jualan lebih banyak. Kata-kata itu langsung meluncur dengan cepat dari mulut Pak Indra, membuat Bu Irma langsung menoleh dengan gerakan refleks. Apa? Mau jualan soto lebih banyak, Pak? Kamu mau buat aku kena kolesterol atau gimana? Soto 1 kilo daging saja nggak habis, ini malah mau jualan lebih banyak. Seru Bu Irma, sorot matanya tajam. Aku yakin kali ini soto kita pasti habis. Aku pasti bisa bawa uang banyak buatmu. Kita akan untung besar kali ini. Bu Irma mengerutkan keningnya. Matanya menatap Pak Indra dengan tatapan menelisik. Bu Irma berpikir jika suaminya kini sudah gila karena kemiskinan yang terus memeluk mereka. Terserah kamu, aku gak peduli. Jangan janji saja. Buktikan kalau kamu benar-benar bisa buat aku hidup bahagia dengan uang dan kerja kerasmu. Ucap Bu Irma yang langsung berdiri dan meninggalkan Pak Indra begitu saja. Aku janji Bu, kali ini aku bisa membuatmu bahagia. Aku pastikan kamu gak akan menyesal menikah denganku. Pak Indra bergumam pelan, matanya menatap ke arah istrinya yang kini sudah menghilang di balik pintu kamar. Pagi turun dengan begitu cepat, matahari baru saja naik ke atas langit. Pak Indra kini sudah sibuk di dapur kecil. Aroma rempah-rempah dari kuah soto menggantung di dapur. Kompor gas kecil menyala redup. Suara letupan dari panci terdengar samar. Tumben, kamu buat soto sepagi ini, Pak? Tanya Bu Irma yang baru saja masuk ke dalam dapur. Iya Bu, aku mau coba berangkat lebih pagi dari biasanya. Siapa tahu dengan begitu aku bisa dapat uang lebih banyak dan soto kita habis terjual. Bu Irma duduk di kursi kayu kecil yang ada di ujung dapur. Matanya menatap ke arah Pak Indra yang masih sibuk mengaduk kuah soto. Sejak awal berjualan sampai saat ini, Bu Irma memang tidak pernah mau membantu suaminya memasak soto, dengan alasan jika dirinya tidak tahu apa saja bumbu soto daging. Kamu itu jangan hanya janji, sekali-kali mbok ya buktikan ucapanmu itu. Kamu tahu kan, sejak kecil aku udah selalu hidup enak dengan keluargaku.
Semua serba ada, dan kalau aku terus hidup susah seperti ini, ya mana aku mau. Bu Irma menghentikan ucapannya beberapa saat. Daripada aku hidup susah seumur hidup sama kamu, ya lebih baik kita pisah. Mendengar ucapan istrinya, Pak Indra langsung menoleh dengan gerakan refleks. Kali ini aku akan buktikan kalau kamu tidak akan menyesal menjadi istriku. Setelah mempersiapkan soto buatannya, Pak Indra langsung mendorong gerobak tuanya meninggalkan rumah. Aroma gurih dari kuah soto tercium samar dari dalam panci. Siang itu langit di kota Surabaya terlihat begitu cerah. Matahari bersinar terang membawa udara panas yang begitu menusuk kulit. Di bawah matahari yang semakin tinggi, Pak Indra terus berjalan, menyusuri jalan raya yang semakin ramai dengan kendaraan bermotor. Hampir 30 menit Pak Indra terus berjalan menyusuri jalanan yang penuh dengan asap knalpot. Sampai akhirnya Pak Indra memutuskan untuk berhenti di sebuah minimarket yang terlihat ramai dikunjungi para pembeli. Asap putih mengepul, aroma gurih kuah soto langsung tercium saat tutup panci dibuka. Pak Indra segera menyiapkan kursi plastik yang selama ini tertata rapi di atas gerobak tuanya. Suara Pak Indra terdengar jelas di antara hiruk-pikuk keramaian kota, membuat beberapa orang langsung menoleh ke arahnya. "Soto, soto!" teriak Pak Indra yang kini sudah berdiri di samping gerobak, matanya menyapu seluruh jalanan kota yang masih ramai. "Pak, sotonya bungkus 3 porsi ya," ucap seorang wanita yang baru saja tiba, sebuah kantong belanjaan tergenggam erat di tangannya. "Enggak Bu, monggo silakan duduk dulu." Pak Indra mendekatkan kursi plastik ke arah pembeli yang ada di hadapannya. "Sudah lama jualan di sini Pak?" tanya wanita itu. "Baru Bu, biasanya saya jualan di jalan ujung sana, kebetulan saya ini cari tempat yang lain." "Oh pantes, aku nggak pernah lihat sampean di sini." Wanita itu tersenyum ramah, matanya memandang setiap gerakan tangan Pak Indra yang begitu terampil menyiapkan soto pesanannya. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Hanya dalam waktu beberapa jam, soto buatan Pak Indra akhirnya habis terjual. Setelah pembeli sudah meninggalkan gerobaknya, Pak Indra duduk di kursi plastik. Tangannya merogoh saku celana. Dengan mata berbinar, Pak Indra menatap lembaran uang yang ada di tangannya. "Akhirnya, hari ini aku pulang bawa uang banyak," ucap Pak Indra dengan senyum bahagia. "Aku yakin Irma pasti senang kalau aku pulang bawa banyak uang." Tanpa menunggu waktu lama, Pak Indra langsung merapikan kursi plastik dan mendorong gerobaknya pulang. Sepanjang perjalanan, senyum bahagia terus tergambar di wajah lelah Pak Indra. Hari ini untuk pertama kalinya, soto buatannya habis terjual tanpa sisa. 30 menit berlalu, Pak Indra akhirnya tiba di rumah. Bu Irma yang saat itu sedang menjemur baju di depan rumah kontrakan menatap wajah Pak Indra dengan tatapan sinis. "Pulang cepat lagi?" tanya Bu Irma tanpa menoleh ke arah suaminya. "Jangan bilang kalau hari ini sepi lagi dan kita makan soto buatanmu lagi." Pak Indra tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil sambil berjalan ke arah teras rumah. Setelah memarkirkan gerobaknya, pria itu segera berjalan mendekat ke arah Bu Irma. "Ini, kamu lihat," ucap Pak Indra sambil menunjukkan lembaran uang kepada istrinya. "Hari ini soto buatanku habis terjual dan kamu lihat, aku dapat banyak uang." Wajah Bu Irma seketika berubah. Dari yang acuh kini berubah menjadi penuh kebahagiaan. Bu Irma langsung mengusap tangannya yang basah, meraih lembaran uang yang ada di genggaman tangan suaminya. Ini uang kita Pak, hasil jualan soto." "Loh ya iya toh, masa iya uang tetangga?" jawab Pak Indra sambil terkekeh. Bu Irma tersenyum, tangannya bergerak menghitung lembaran uang. Dia tidak menyangka jika suaminya bisa mendapatkan uang lebih banyak dibandingkan biasanya. Namun tiba-tiba gerakan tangan Bu Irma terhenti. Matanya kini tertuju pada Pak Indra dengan tatapan menelisik. "Bagaimana caranya kamu bisa dapat uang segini banyak? Kamu gak nyuri kan Pak?" Bu Irma menodong suaminya dengan berbagai pertanyaan. Jangan sembarangan ngomong. Uang ini hasil aku jualan soto, bukan nyuri." Bu Irma tidak langsung menjawab. Ia terus memperhatikan wajah suaminya dengan tatapan menelisik, seolah berusaha untuk mencari tahu celah kebohongan dalam setiap gerak-gerik suaminya. "Aku dapat uang kamu curigain, nggak dapat uang kamu marah," ucap Pak Indra yang langsung berjalan masuk ke dalam rumah kontrakan. Sementara Bu Irma kini hanya bisa memperhatikan punggung suaminya yang semakin menjauh.
Dari manapun asal uangnya aku gak peduli. Yang penting aku punya banyak uang. Aku bisa beli apapun yang aku mau. Bu Irma bergumam dalam hati. Ia langsung mengambil ember kosong dan langsung masuk ke dalam rumah mengikuti langkah Pak Indra. Malam turun dengan begitu cepat, awan mendung menggantung di langit kota Surabaya. Sesekali suara gemuruh petir terdengar memecah keheningan malam. Kilat menyambar membentuk cahaya yang menakutkan. Di dalam rumah kontrakan, Pak Indra duduk di ranjang. Nafasnya tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Ya Allah, mimpi apa aku ini? Ucap Pak Indra sambil mengusap keringat di keningnya. Pak Indra merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Mimpi yang baru saja ia alami terasa seperti nyata. Udara di dalam kamar terasa begitu lembab. Pak Indra memegang tenggorokannya yang kini terasa kering. Dia menyingkap selimut, berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah pintu kamar. Suara engsel berderit panjang. Saat Pak Indra membuka pintu, suara dingin di luar kamar langsung menyergap wajahnya. Pak Indra berjalan ke arah ruang tengah, langkahnya pelan seperti memastikan tidak ada suara yang bisa mengganggu istirahat Bu Irma. Bak, bak, bak. Suara seperti seseorang sedang melompat memutari ruang tamu terdengar sangat pelan. Pak Indra yang duduk di meja makan langsung mengernyitkan kening. Ia berusaha menajamkan pendengaran. Buk, buk, buk. Suara itu kembali terdengar semakin jelas. Pak Indra yang penasaran berdiri dari tempat duduknya, langkahnya pelan ke arah tirai pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah. Pak Indra menyingkap tirai pembatas, mengintip ke arah ruang tamu. Sosok pocong berdiri di tengah ruang tamu. Dengan wajah penuh darah, matanya menyala, aroma anyir tercium begitu tajam. Tiba-tiba kepala sosok itu bergerak pelan, menoleh ke arah Pak Indra yang berdiri mematung di balik tirai. Suara gemertak tulang terdengar setiap kali kepala sosok itu bergerak. Pak Indra yang ketakutan langsung menutup tirai dengan gerakan refleks dan segera berlari ke arah kamar. "Kamu ini kenapa sih, Pak?" seru Bu Irma yang terbangun karena gerakan Pak Indra di atas ranjang. "Malam-malam bukannya tidur malah lari-larian gak jelas." Di ruang tamu. Pak Indra menghentikan ucapannya. Beberapa saat ia berusaha mengatur nafas yang masih tersengal. "Di ruang tamu ada pocong." "Pocong?" seru Bu Irma yang langsung duduk di atas ranjang. Matanya menyipit, berusaha mencari celah kebohongan di setiap kata-kata Pak Indra. "Kamu gila ya, Pak? Ini kota bukan desa." "Aku gak bohong, Bu. Aku benar-benar lihat pocong itu di ruang tamu. Dia lompat ke sana kemari dan..." Pak Indra menghentikan ucapannya. Katanya seolah tertahan di tenggorokan. "Udah ya, Pak, aku capek. Aku mau istirahat. Gak ada waktu buat ngurusin hal yang gak penting seperti ini." Belum sempat Pak Indra menjawab, Bu Irma langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai. Bu Irma membalikkan tubuhnya, membelakangi Pak Indra yang masih duduk di ranjang dengan wajah ketakutan. Pandangannya terus bergerak menyapu kamar yang sempit, memastikan jika sosok pocong yang baru saja ia lihat tidak ada di dalam kamar. Malam semakin larut tapi Pak Indra masih saja terjaga. Setiap dirinya memejamkan mata, sosok itu seolah kembali hadir di depan matanya. Pagi turun dengan begitu cepat, matahari menyebarkan sinar kuning, membawa udara hangat yang menusuk kulit. Kampung Batu Layar yang semula sepi kini mulai terdengar ramai. Suara kendaraan roda 2 terdengar silih berganti di sepanjang jalan. Di dalam kamar, Pak Indra masih terlelap dalam tidurnya, tubuhnya meringkuk di dalam selimut tipis. Cahaya matahari dari luar sesekali membuat matanya mengerjap pelan. "Ya Allah!" Teriakan melengking terdengar dari ambang pintu kamar, membuat Pak Indra langsung terjingkat kaget. "Kamu tahu nggak, ini jam berapa? Jangan karena kemarin kamu bawa uang banyak, terus kamu bisa males-malesan." "Aku bukan mau males-malesan, Bu, tapi mataku ngantuk banget. Aku semalaman gak tidur." Pak Indra berusaha membela diri. "Aku gak peduli apapun alasanmu. Sekarang cepat kamu bangun, mandi dan ke pasar," perintah Bu Irma. Tangannya bertolak pinggang, sorot matanya menatap tajam ke arah Pak Indra. "Ingat ya, Pak, aku nikah sama kamu karena kamu janji mau bahagiakan aku dan kasih kehidupan mewah, bukan cinta," lanjut Bu Irma. Matanya terus terpaku pada suaminya. Tanpa menunggu jawaban, Bu Irma langsung keluar kamar. Brak! Pintu dibanting dengan keras.
membuat Pak Indra langsung tersentak kaget. Selama menjalani pernikahan dengan Bu Irma, Pak Indra memang lebih banyak mengalah dan diam. Walaupun secara logika, sikap dan perlakuan Bu Irma sudah terlewat batas. Semua dilakukan Pak Indra bukan tanpa alasan. Pria itu bagaimana susahnya mendapatkan Bu Irma yang kini menjadi istrinya. 5 tahun yang lalu, tepatnya sebelum Pak Indra dan Bu Irma menikah, Bu Irma adalah putri tunggal seorang tanah di desa Waringin, kampung halaman mereka. Pak Indra yang dulu hanya seorang buruh tani miskin dan anak dari pedagang soto keliling, rupanya menaruh hati pada Bu Irma. Namun cinta Pak Indra justru ditolak mentah-mentah oleh Bu Irma dan keluarganya. Mereka menganggap status sosial Pak Indra tidak pantas bersanding dengan Bu Irma. Namun berkat kegigihan dan cinta yang besar dari Pak Indra, wanita itu akhirnya mau menerima pinangan Pak Indra. Ya Allah, kasih aku kuat menghadapi sifat keras kepala istriku. Pak Indra bergumam pelan, tangannya mengusap dada pelan. Setelah beberapa saat larut dalam ingatan masa lalu, Pak Indra segera berdiri dan berjalan ke arah dapur. Tiba-tiba Pak Indra menghentikan langkahnya saat melihat Bu Irma keluar dari dalam kamar mandi dengan pakaian yang rapi. Kamu mau kemana, Bu? Tumben pagi-pagi sudah rapi. Pak Indra memperhatikan istrinya dengan pandangan menelisik. Aku mau ke pasar, mau belanja, sekaligus mau beli beras. Jawab Bu Irma sambil mengibas-ngibaskan rambut panjangnya yang masih basah. Beli emas? Uang dari mana? Uang kemarin kan hanya cukup buat bayar utang warung sama makan hari ini. Bu Irma langsung menghentikan gerakannya. Pandangannya kini tertuju pada Pak Indra yang berdiri di sampingnya. Cukup gak cukup itu urusanku. Yang tugasmu itu cari uang. Jadi jangan banyak protes. Bukan begitu, Bu. Aku kan hanya... Pak Indra segera menghentikan ucapannya saat Bu Irma berlalu meninggalkannya begitu saja. Pagi itu udara di Surabaya terasa begitu dingin dari biasanya, walaupun ada sedikit hangat yang saat matahari menyentuh kulit, namun tidak dengan rumah Pak Indra. Pertengkaran kecil di antara mereka membuat udara di dalam rumah terasa panas dan berat. Waktu berlalu dengan cepat, usaha jualan soto Pak Indra semakin meningkat drastis. Bahkan kini ia bisa membeli motor bekas. Beberapa barang mewah juga tertata rapi di dalam rumah kontrakannya. Bu Irma saat ini sudah seperti toko emas berjalan. Berbagai motif dan ukuran perhiasan melingkar di tubuhnya. Wah, Bu Irma, tumben pagi-pagi begini sudah nyapu saja. Biasanya kan agak siangan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping rumah. Bu Irma tersenyum kecil. Iya, Bu, nanti agak siangan saya mau ke pasar. Biasa, beli koleksi buat emas-emas yang lain. Pak Indra sekarang hebat ya, bisa beliin emas sebanyak itu. Kalau suami saya boro-boro, uang aja habis buat makan dan kontrakan. Mendengar pujian dari tetangganya membuat Bu Irma semakin besar kepala. Kalau kerja ikut orang ya harus terima kalau seumur hidup jadi babu. Maksud Bu Irma apa ya? Tanya wanita itu dengan penasaran. Nggak ada apa-apa, Bu Hendro, saya hanya membicarakan fakta. Jawab Bu Irma sambil tersenyum sinis. Udah ya, Bu, saya lagi sibuk. Gak ada waktu buat ngobrol gak penting sama orang miskin. Tanpa menunggu jawaban Bu Hendro, Bu Irma segera melangkah masuk ke dalam rumah. Sementara Bu Hendro hanya bisa menatap wanita itu dari kejauhan dengan tatapan marah. Dasar OKB, baru segitu saja udah sombong. Aku sumpahin, dagangan suamimu bangkrut. Biar kamu kelaparan sana. Gerutu Bu Hendro yang langsung berjalan meninggalkan tempat itu. Semakin hari sikap dan perilaku Bu Irma tidak hanya membuat Pak Indra kesal, tapi juga beberapa warga yang tinggal di sekitar rumah kontrakannya. Beberapa kali Bu Irma menghina beberapa warga yang tinggal di sampingnya. Waktu terus berlalu. Pagi ini Bu Irma sudah menggunakan jilbab dan baju gamisnya, serta sebuah baskom di tangannya. Kamu mau kemana, Bu? Tanya Pak Indra. Matanya menatap Bu Irma dengan penasaran. Aku mau ngelayat di rumah Bu Siti. Barusan ada pengumuman dia meninggal karena kecelakaan saat berangkat ke pasar. Pak Indra tidak menjawab. Tubuhnya kaku. Ia menatap kosong ke arah jalan kampung yang kini sudah dipenuhi warga yang berjalan ke arah rumah Bu Siti. Pak, panggil Bu Irma. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Diajak ngobrol kok malah bengong. Bukan gitu, Bu. Aku hanya mikir. Perasaan baru tadi sore aku ketemu sama Bu Siti di jalan depan.
Dan sekarang dia malah dikabarkan meninggal. Namanya umur gak ada yang tahu, Pak. Udah gak usah bahas Bu Siti lagi. Kamu ikut ngelayat gak? Tanya Bu Irma sambil merapikan jilbabnya. Kamu duluan saja. Aku masih harus nunggu kuah soto dulu, jawab Pak Indra dengan suara lembut. Tanpa menunggu lagi, Bu Irma langsung berjalan meninggalkan rumah. Tangannya membawa baskom besar berisi beberapa kilo beras, gula, dan bahan sembako yang lain. Sementara Pak Indra segera berbalik dan berjalan ke arah dapur rumahnya. Bu Siti meninggal, ucap Pak Indra dengan suara pelan. Matanya menatap ke arah kompor gas yang menyala. Suasana seketika hening, hanya suara letupan kecil dari dalam panci besar terdengar samar. Aroma gurih soto daging tercium. Keluar dari celah-celah panci yang terbuka, Pak Indra langsung mematikan kompor gas dan bergegas berangkat ke rumah Bu Siti. Beberapa saat kemudian Pak Indra sampai di depan halaman rumah Bu Siti. Sebagian warga yang ada di luar rumah terlihat sibuk mempersiapkan pemakaman. Sementara warga yang ada di dalam rumah terdengar membaca Yasin. Suasana duka begitu terasa di rumah Bu Siti. Suara isak tangis terdengar di antara alunan Yasin. Sepertinya semua sedang sibuk, batin Pak Indra yang kini sudah duduk di kursi plastik. Ini kesempatanku untuk mengambil air itu. Pak Indra langsung berdiri dan berjalan ke arah bilik yang hanya ditutupi kain hijau. Di atas ranjang stainless, jenazah Bu Siti terbaring kaku. Aroma kapur barus dan daun pandan menggantung di udara. Pak Indra memperhatikan sekelilingnya. Sebelum akhirnya dia melangkah masuk ke dalam bilik. Sebuah botol kecil diletakkan di bawah ranjang. Ia memastikan agar tidak ada siapapun yang melihat keberadaan botol tersebut. Pak Indra, panggil seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam bilik. Bapak lagi ngapain di sini? Tempat ini tidak boleh dimasuki siapapun selain pemandi jenazah. Saya hanya... Bapak pasti mau berniat gak benar ya dengan jenazah Bu Siti? Bentak wanita itu, matanya membulat sempurna. Pak Indra tidak menjawab, tubuhnya bergetar takut. Wajahnya menunduk menghindari kontak mata dengan wanita yang ada di hadapannya. Pak Indra tidak menyangka jika kali ini aksinya akan diketahui warga kampung. Tolong, tolong! Tiba-tiba wanita itu berteriak histeris, membuat para pelayat tersentak dan berlari ke arah bilik tempat memandikan jenazah. Bu Sugeng, ada apa? Tanya Pak Samsul, ketua RT di kampung Batu Layar. Itu Pak RT, Pak Indra mau melakukan kejahatan pada jenazah Bu Siti. Bu Sugeng menjawab dengan suara gugup. Pandangan Pak Samsul dan warga yang lain langsung tertuju pada Pak Indra yang ada di ujung bilik. Bu Irma yang ada di antara kerumunan warga langsung mendekat mendengar tuduhan yang diberikan Bu Sugeng. Matanya menatap Bu Sugeng dan Pak Indra bergantian. Apa benar yang dikatakan Bu Sugeng, Pak? Tanya Bu Irma dengan suara bergetar. Pak Indra tidak menjawab. Wajahnya terus menunduk, menghindari tatapan warga yang menunggu jawabannya. Jawab, Pak. Apa benar yang dikatakan Bu Sugeng? Teriak Bu Irma, suaranya memecah keheningan. Pak Indra mengangguk pelan. Aku hanya mau ambil sedikit air yang jatuh dari mayat Bu Siti. Astagfirullahaladzim. Kata itu langsung menggema di antara kerumunan warga. Pak Samsul berjalan mendekat ke arah Pak Indra yang masih berdiri di tempatnya. Pak, memang apa yang Bapak lakukan dengan air itu? Pak Indra mengangkat wajahnya, matanya menatap satu persatu orang yang ada di hadapannya. Dengan suara pelan dan bergetar, Pak Indra mengatakan jika sebelum pulang berjualan, dirinya pernah menemui seorang dukun di kampung lain dengan tujuan meminta bantuan agar soto jualannya laris. Dukun itu menyarankan agar Pak Indra mengambil air dari bekas memandikan jenazah dan mencampurkannya dengan kuah soto yang sudah dia buat. Ya Allah, Pak, air itu air kotor, nggak boleh dicampur pada makanan, yang ada pembeli justru sakit. Pak Samsul memberi penjelasan pada Pak Indra. Tapi apa yang dia bilang benar, Pak RT, dagangan laris, banyak pembeli datang, bahkan karena cara ini saya bisa punya segalanya. Cukup, Pak, bentak Bu Irma sambil melangkah mendekat ke arah suaminya. Kamu sudah kelewatan. Aku gak nyangka kamu bisa melakukan cara kotor seperti ini. Cara kotor? Ulang Pak Indra sambil tersenyum getir. Kamu lupa bagaimana kamu menuntutku agar pulang dengan membawa banyak uang. Bagaimana kamu menyarankan agar aku membeli daging busuk untuk olahan sotoku? Bu Irma langsung terdiam, wajahnya menunduk. Sesekali matanya melirik ke arah para warga yang masih berkumpul di dalam bilik.
Aku melakukan ini demi memenuhi tuntunanmu, ambisimu, dan keinginanmu selama ini. Cara yang simpel, tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Lanjut Pak Indra, suaranya terdengar lebih tinggi dari sebelumnya. Tunggu apa lagi Pak RT? Lebih baik kita bawa mereka kedua ke kantor polisi, biar mereka bertanggung jawabkan perbuatannya. Teriak salah satu warga yang ada di barisan paling depan. Benar, aku setuju. Teriak warga lain membuat suasana yang semula hening kini berubah riuh. Tenang, baik, kita akan bawa mereka ke kantor polisi. Tapi saya harap jangan ada yang bertindak seenaknya. Dalam hal ini, kita harus tetap tenang, biar polisi sendiri yang menghukum mereka. Enggak Pak RT, saya nggak bersalah dalam hal ini. Dia yang sudah melakukannya, bukan saya. Bu Irma mencoba menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Memang benar, tapi karena perbuatan ibu dan ide yang pernah Bu Irma sampaikan membuat Pak Indra melakukan hal yang tercela. Lebih baik sekarang kita ke kantor polisi dulu, biar polisi yang menentukan Bu Irma terlibat atau tidak. Setelah membagi menjadi dua kelompok, mereka langsung membawa Bu Irma dan Pak Indra ke kantor polisi. Sementara kelompok yang lain tetap berada di rumah Bu Siti untuk membantu proses pemakaman. Tidak berapa lama rombongan tiba di kantor polisi. Bu Irma dan Pak Indra sudah duduk di hadapan penyidik. Awalnya mereka saling menyalahkan satu sama lain, namun setelah didesak mereka akhirnya mengakui semua perbuatan yang dilakukan. Saya benar-benar menyesal Pak. Saya nggak menyangka jika apa yang saya katakan membuatnya melakukan hal yang lebih gila. Bu Irma menunduk, raut wajahnya terlihat penuh penyesalan. Kalian bisa menebus penyesalan itu di dalam penjara, jawab salah satu polisi yang duduk di hadapan Bu Irma dan Pak Indra. Waktu berlalu dengan begitu cepat. 1 bulan sudah sejak kejadian siang itu. Pak Indra dan Bu Irma kini akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam jeruji besi. Sementara itu di kampung Batu Layar, warga sudah mulai menjalani kehidupan mereka dengan normal seperti biasa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.